Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Aulia Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Syarif MPDI dengan mata kuliah materi Al-Quran dan Hadis, yakni saya akan menjawab soal apa perbedaan pokok antara Al-Quran dan Hadis, serta apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan berikanlah contoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi Al-Quran serta apa itu definisi hadis. Dari pemahaman saya sendiri, Al-Quran di sini adalah qalallah atau perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dikatakan sebagai pedoman hidup, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran perlu dikaji dan bukan hanya sekedar materi. Jika hadis adalah pemahaman saya sendiri, yakni perkataan Rasulullah SAW yang segala sesuatu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Di sini Al-Quran dan hadis memiliki ketentuan dalam syariat atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Meskipun keduanya memiliki ketentuan syariat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi keduanya memiliki perbedaan, yakni berikut ini adalah perbedaan di antara keduanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perbedaan Al-Quran dan hadis. Jika menurut pengertian Al-Quran dan hadis, yang pertama bisa kita lihat dari pengertiannya. Pengertian umum dari Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam dan dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Sedangkan hadis diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita dari Rasulullah SAW. Perbedaan Al-Quran dan hadis yang kedua yaitu dari redaksinya. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan firman Allah. Oleh karena itu, penyusunannya pun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun malaikat Jibril hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu tersebut. Sedangkan hadis memiliki redaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, meskipun makna yang terkandung sama. Perbedaan dalam hadis ini disebabkan karena pada awalnya hadis disampaikan hanya melalui hafalan para sahabat, bukan ditulis. Perbedaan yang selanjutnya yakni dari nisbatnya. Al-Quran hanya dinisbatkan pada Allah semata dan tidak pada hal lain. Itulah kenapa kita sering menemukan istilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sedangkan hadis diriwayatkan pada Nabi SAW dengan disandarkan kepada Allah yang bersifat insya'i atau diadakan. Misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Dan perbedaan selanjutnya yakni berdasarkan kemukjizatan yang sudah banyak diketahui adalah bahwa Al-Quran merupakan mukjizat baik lafal maupun maknanya, sedangkan hadis bukan termasuk mukjizat. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya yakni berdasarkan nilai bacaan. Al-Quran sebagai kitab umat muslim wajib dibaca ketika kita melaksanakan ibadah, yaitu ibadah salat wajib contohnya maupun salat sunnah. Selain itu, Al-Quran juga wajib dibaca meskipun di luar sholat, sebagai ibadah juga tentunya. Adapun hadis membaca bukanlah suatu ibadah dan dilarang untuk dibaca ketika sholat. Jadi perbedaan yang sangat terlihat ketika kita membaca Al-Quran ataupun hadis. Jika kita membaca Al-Quran, kita harus bernada. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika hadis, kita harus membacanya benar-benar tegas seperti perkataan qala Rasulullah SAW misalnya. Lalu untuk perbedaan yang selanjutnya yakni berdasarkan kepastian isi dari Al-Quran bersifat mutlak yang atau bisa disebut juga asli
karena dinukil itu diambil secara mutawatir, sedangkan hadis kepastian isinya tidaklah mutlak karena perawi pada tiap tingkatannya sanad. Itulah alasan kenapa kita sering mendengar hadis yang sifatnya sahih, hasan atau dhaif. Selanjutnya yakni berdasarkan fungsi. Sebagai sumber hukum Islam, fungsi Al-Quran dalam kehidupan bagi umat manusia diantaranya adalah, saya sebutkan sebagian saja. Sebagai pedoman dan petunjuk manusia tentunya. Yang kedua, sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ya, bisa disebut kitab Al-Quran ini kitab yang kodim atau yang terdahulu, yang lama. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya sebagai pembimbing bagi manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir sebagai pelajaran dan penerang kehidupan. Jika hadis, adapun fungsi hadis yang berbeda tentunya dengan Al-Quran, yakni untuk menguatkan maksud wahyu dalam Al-Quran atau bayan takrir, untuk menjelaskan atau menafsirkan redaksi Al-Quran atau bayan tafsir, untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau bayan tafsir. Untuk pembahasan soal yang kedua, yakni apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Di sini saya akan menjelaskan. Hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran tentunya. Hadis sebagai sumber kedua ditunjukkan oleh 3 hal, yaitu Al-Quran, kesepakatan atau ijma ulama, dan logika akal sehat atau makul. Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Nabi harus diikuti. Bahkan perilaku Nabi sebagai Rasul pun harus diteladani oleh kaum muslimin. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Seperti yang sudah saya jelaskan di apa sih perbedaan antara Al-Quran dan hadis sebelumnya tadi, saya sudah menjelaskan. Yang terakhir adalah ada bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri, dan bayan nasak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu-satunya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yakni bayan takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Pastinya fungsi hadis di sini tidak lain adalah memperjelas Al-Quran. 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah yaitu bayan takrir, yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Dalam hal ini sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah wudhu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas mutakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Selanjutnya yakni bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Sebagai bayan tafsir yang berarti menafsirkan isi Al-Quran, atau tafsir adalah perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Contoh, hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian, yakni Rasulullah SAW didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas dimenafsirkan surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian, Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Yang ketiga yakni bayan tasyri atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran.
Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Satu syak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yakni bayan nasak atau mengganti ketentuan terdahulu. Para ulama mendefinisikan bayan nasak berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya yang lebih luas. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli wasiat. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasak surat Al-Baqarah ayat 180. Untuk fungsi hadis sebagai bayan nasak ini ada perdebatan di kalangan ulama. Ada juga yang berpendapat bayan nasak bukanlah fungsi hadis. Contoh dari bayan nasak yakni diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 180. Mungkin cukup sekian video jawaban UTS untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.